Kepulauan Bangka Belitung. Suara Banjar Kalimantan Selatan, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Puroboyo Kabupaten Madiun Jawa Timur, Suara Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur, Magelang FM Jawa Tengah, Suara Daksinarga Gunung Kidul Yogyakarta, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Solok Nan Indah Solok Sumatera Barat, Bromo Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Raja Angkasa Trenggalek Jawa Timur, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Gema Randik Musi Banyu Asin Sumatera Selatan, RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau indonesiapersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Selamat pagi, salam Pancasila. Senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama Frans Nikolas, dan selamat bergabung kembali dalam Nasional ISMI. Iya, kali ini kita juga mau ucapkan terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri dan juga Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Padu Pemimpin Cinta Bangsa, Nasionalisme Radikal, Heartline Networking, Tandaseru.id, dan indonesiapersada.id. Yes. Dan ada satu lagi, Satu Hati. Satu Hati. Pagi ini kita kembali berbicara tentang Untukmu Indonesia, karena masih berkaitan dengan hari kemerdekaan ya, di bulannya ya, merayakan ulang tahunnya Republik Indonesia, Frans. Tapi juga ini merupakan karya anak bangsa putra-putri yang sudah terlibat di dalamnya, ada dirimu juga. Betul. Dan ada satu vokal utama kita yang cantik, yang luar biasa berkontribusi untuk kita. Siapakah dia? Ya, namanya Ya. langsung namanya. Kasih Gitu ya. hints-nya dulu ya. Ya, boleh, Kasih ayo. hints-nya dulu. Kelahirannya Malang. Oke, Indonesia pasti. Kelahiran Malang. Karirnya di dunia musik mungkin kalau dari Asia Bagus waktu dia menang itu udah 21 tahun, Kak. Usia saya ya 21 tahun. Betul, Kak. Oke. Iya, namanya Caroline Gunawan. Semua bingung deh nih, siapa Asia Bagus? Caroline Gunawan. Mungkin lebih akrab di telinga itu Alena Wu. Yeay. Selamat pagi, Kak Alena. Pagi, hai. Kamu kayak dikulitin. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Kak Alena, kamu kayak dikulitin nggak tadi tuh sama Ya loh, dibocorin nama aslinya. Loh, tapi yang luar biasanya walaupun karir musiknya aja udah 21 tahun ya. Tapi bukannya gini-gini aja loh. Tetap awet muda, tetap cantik, tetap ceria. Oh, terima kasih. Ya, bukan salah ya. Nama Alena tuh bikin bingung memang. Langsung mati lo kameranya. Coba dinyalakan lagi kameranya, Kak Alena. Ini gangguan koneksi sepertinya, Kak. Oke, jadi rupanya sudah 21 tahun berkarya, dan kali ini bersama-sama dengan teman-teman dari Yayasan Padu Pemimpin Cinta Bangsa, Yayasan Bentang Merah Putih, dan juga Nakal, tepatnya Nasionalisme Radikal, memberikan persembahan untuk Indonesia ya, dalam sebuah lagu Untukmu Indonesia. Betul. Di mana kemarin, Frans, sudah secara resmi diumumkan, diluncurkan se-Indonesia tuh. Se-Indonesia. 34 provinsi, sekian ratus, 150 something, lupa saya. Itu pemerintahan daerah. Wow, jadi semua terlibat di dalamnya, dan hadir di saat itu juga ada Kak Alena Wu, Kak Marcel, Kak Bams, Kak Yosi Mengkalu, Kak Amo, terus Kak Berry, ada Kak Ivan. Ada begitu banyak penyanyi dan juga musisi yang banyak terlibat sekali. Untuk membuat satu single Untukmu Indonesia yang sangat disukai ya. Banget. Dan diapresiasi sekali oleh Bapak Dirjen Polpum, Pak Bahtiar. Yang dimana nanti sebentar kita adakan kegiatan juga akan didengarkan lagi nih bersama-sama lagu Untukmu Indonesia. Nah, tadi Kak, yang saya sampaikan ada salah satu tokoh wanita cantik. Oh, ada Jolin juga kemarin. Ya itu tadi Caroline something. Ternyata daripada saya kulitin kan, nggak boleh kan. Jadi saya langsung aja Kak Alena aja ya. Kak Alena, sudah menjadi bagian dari anak-anak nakal, sudah mau berkontribusi untuk lagu ini. Aku tanya duluan boleh ya Kak Frans? Boleh, silakan. Asik. Boleh. Kak Alena, pada saat silakan. pertama kali
diajak oleh Kabams untuk ikutin lagu ini gitu ya. Kan Kak Elena didengarkan dulu nih masteringnya di mana Kabams nyanyi full tuh dari awal sampai akhir. Pertama kali dengar lagu ini, yang terbisat di dalam pikiran dan hati Kak Elena apa? Yang terbersit Ya. terbisat. Nah, itu dia. Saking Raja. semangatnya ngomong. Yang pasti lah, Iya, sorry. Silakan Kak. itu berarti Kak Yo tuh ini apa artistik, suka membuat kata-kata baru. Yoi, nanti kita jadi kamus Kak Elena. Jadi aku tuh waktu denger awal kan bener-bener yang baru keisi suara siapa ya? Kayaknya baru 4 penyanyi atau apa waktu Bams kasih denger aku gitu. Wow, aku udah denger yang pertama aransemennya. Jadi aransemennya tuh udah jadi Kak. Udah jadi, wah ini lagu well made banget ya gitu. Terus lumayan, kalau ini sekarang ngomongin musik ya, secara musik tuh kita kayak, wow Bam siapa yang bikin ini aransemennya gitu. Oh ternyata dia bikin sama temennya gitu kan, berdua. Aku bilang hebat banget, maksudnya terus pokoknya apa ya, nggak ngasal gitu loh. Jadi lagu ini lagu yang, jadi aku dari aransemennya aja yakin pasti ini jadi finalnya bagus. Iya. Di sisi musiknya sendiri, apa alasan Kak Elena untuk terlibat dalam pembuatan single untuk Mu Indonesia ini? Yang pasti is an honor, karena kan Bams memang bilang ini bakalan jadi kayak lagu kebangsaan istilahnya gitu ya, lagu-lagu nasional lah. Jadi buat aku memang perlu, karena selama ini lagu nasional tuh jadul ya, masih zaman dulu gitu. Harusnya ada yang versi-versi kekinian, dan aku berharap ya sih dengan adanya lagu ini akan banyak lagu nasional yang baru. Wow. Jadi nggak cuma ini aja, bakal ada lagu-lagu lagi gitu. Dan akhirnya untuk Mu Indonesia ini sendiri akhirnya jadi single yang harus selalu setiap hari dimainkan. Luar biasa. Dan ternyata ya Kak, ini juga menjadi lagu wajib di pagi harinya Kak Alisa Wahid. Jadi sejak beliau diajak rekaman bareng-bareng, ada sedikit cerita di mana pada saat rekaman kebetulan saya menemani gitu ya, pulang agak malam, kami ke tempatnya Kabams, kami take vokalnya Kak Alisa Wahid, terus mendengarkan lagunya dan bernyanyi tanpa dia sadari, Kak Alisa tuh meneteskan air mata. Dan di saat itu dia tuh kayak merasa dikuatkan kembali gitu loh. Karena kalimatnya hanyalah untukmu Indonesiaku itu membuat menjadi kayak dia, ya memang saya di sini untuk Indonesia, seperti itu. Dan sejak itu sampai hari ini setiap pagi Kak Alisa selalu diingatkan untuk lagu itu. Jadi dipasang setiap pagi bangun tidur untuk mengingatkan dirinya, kenapa saya ada di Indonesia? Karena saya memang untuk Indonesia. Keren ya? Bukan keren. Juga yang nangis. Dirimu juga nangis. Jangan kalau itu. Kak Alisa meneteskan air mata, dirinya juga nangis padahal. Tapi aku juga nangis sih waktu ya kan? Lagu ini pertama kali jadi dipasang di mobil tuh, wah memang kebesaran Indonesia tuh tergambar nyata gitu. Dan benar kata Kak Alena ya, sentuhan tangan Kabam sama Hans atau sahabatnya itu berdua gitu ya, membuat lagu ini menjadi kaya ya Kak Alena. Nah Kak Alena, pada saat betul. Itu Kak Alena juri tidak bareng sama kami ya, sendiri gitu ya. Kalau tidak salah mohon maaf gitu. Ini juga keadaan tidak sehat ya waktu itu ya. Jadi waktu take vokal nggak apa-apa, lebih sehat. Pas lagi kendala di lagu ini tuh justru pas syuting ya. Yang rencana syuting awal, rencana syuting awal tuh aku dapetnya di Jogja. Betul. Jadi kayak berapa hari ya sebelum berangkat dibatalin kan karena Delta varian naik. Jadi terus aku juga untung ya dibatalin karena ternyata aku kena COVID waktu itu. Jadi di bulan Juni aku kena COVID. Jadi aduh untung dibatalin, kalau enggak gimana udah nyampe ke sana gitu kan, kena gitu. Uang gitu ya. Gimana nularin yang lain takutnya kan. Udah gitu aku kena COVID-nya waktu itu Kak, itu ringan banget. Jadi very light, very ringan, jadi nggak berasa kayak COVID. Jadi bisa jadi kalau tetap berangkat nularin yang lain istilahnya ya. Jadi bersyukurlah waktu itu nggak jadi gitu ya. Terus pas syuting yang benerannya yang kedua kan kayaknya tim produksinya tuh menanti kapan ini bisa berangkat lagi gitu kan sesuai rencana. Ternyata udah sampai awal Agustus, sedangkan ini kan pengennya 17 Agustus harus jadi semuanya gitu kan. Ternyata ya udah jadinya Kak Alena besok ya datang ke sini syuting. Aku lagi kena COVID yang kedua. Oh, 2 kali. Ya. 2 kali. Jadi aku kena COVID Juni sama Agustus. Nah,
pas Agustus pas lagi syuting itu masih hari ke-10 apa ke-11 gitu loh Kak. Jadi kan masih menular ya. Jadi aduh nggak bisa, ya udah syuting sendirilah di rumah. Jadi ceritanya syuting sendiri di rumah masih kondisi isoman gitu. Penghabisan isoman, jadi ngos-ngosan. Syuting sebentar. Jadi lumayan seru sih pengalaman ikut single ini gitu. Oke, wow. Kelihatan ya Kak Frans all out ya dalam keadaan sakit gitu ya, dalam keadaan ini yang kedua gitu ya. Yang pertama sama yang kedua dampaknya sama nggak buat tubuh Kak Alena sendiri atau Jangan mungkin dibandingin Kak yang pertama sama yang kedua. nggak baik ya? Sih, betul. Sedih Jangan jadi deh kalau yang gitu. kedua. Nggak enak kalau gitu jadi yang pertama ya. Jadi bahan pembanding dulu. Nggak, bukan soal itu. Untuk saya selalu jadi yang kedua buat kamu, bukan yang pertama. Salah. Aduh, salah. Yang kedua lebih berat Kak. Oh, oke. Iya. Jadi yang dalam kedua lebih keadaan berat. stamina yang lumayan mengangkat Kak Alena sendiri merasa sebetulnya logikanya kalau bisa istirahat gitu kali ya. Tapi Kak Alena tetap Iya. berdua all out keluar semuanya memberikan yang terbaik dan wow, keren banget. Harus yang terbaik. Iya loh, aku Iya. pikir syutingnya barengan, ternyata syutingnya sendiri profesional sekali hasil gambar. Waduh. Bagus banget. Iya, keren Dan karena banget. aku dengar ceritanya juga, Kak Alena tuh ngurusin semua keluarganya padahal lagi sakit juga. Oh, luar biasa memang. Wow. Kamu dapat bocoran dari mana lagi nih? Karena kita satu komunitas juga. Oke, aku tahu. Anyway, Jadi Kak bocorannya Alena banyak. Anyway, Kak Alena berbicara soal Indonesia, soal nasionalisme untukmu Indonesia. Arti Indonesia buat Kak Alena sendiri apa? Tanah tumpah darah tuh bener sih ya. Jadi ya tanah tempat aku lahir dan aku nggak pengen pindah dari sini gitu. Maksudnya di sini aja udah. Misalnya senang negara lain, senang visit Australia atau senang visit mana, ya udah tuh buat liburan aja. Tapi aku nggak mau pindah, enak di sini gitu. Jadi kalau udah di sini ya udah berkontribusi ya di sini aja gitu. Jadi untuk Indonesia yang terbaik lah gitu. Apa yang membuat Bayar pajak juga harus taat gitu kan. Nah, itu salah satu wujud nasionalisme tuh, Iya, bayar pajak. bayar pajak keren abis. Bayar pajak, terus COVID, stay isoman, nggak berusaha. Itu bentuk nyata dari nilai nasionalis ya. Betul. Yang sederhana tapi sebetulnya menjadi contoh buat semuanya. Dan saya senang banget ya Kak Alena tuh kalau dengar ceritanya tadi gitu ya. Terlepas dari apapun kita punya rencana gitu. Akhirnya Tuhan yang menentukan tuh kalimat itu benar sekali ya Kak ya. Karena kita semangat pengen kemana kita bikin kegiatan hari sekian di mana hari kesekian itu benar-benar tim itu sudah matang gitu mempersiapkan semuanya sampai udah dibikin dari 3 tim. Kak Alena nanti sudah dipikirin tuh Kak sama kita begitu landing harus ada karpet merah sama kayak bajunya gitu kan. Buset. Suka lebay. Tuh gambarnya aja sampai blur tuh. Sampai udah detil ya, aku nggak kebayang loh teman-teman ini tuh kayak apa ribetnya memikirkan segitu banyak penyanyi dan kota-kotanya ya Kak Yo. Kak Yo ikut meetingnya yang mungkin waktu itu aduh pusingnya kayak apa dan bubar aja nggak jadi pergi. Bersyukurnya Kak, bubarnya gini loh, kami tetap jalan kan waktu itu awalnya ke Wonosobo, negeri di atas awan, terus ke Borobudur, Jogja, baru ke arah Denpasar ya, Bali area dan semua Nusa Penida. Pada saat itu tuh kita benar-benar kalau saya boleh share sedikit, kami tuh setiap minggu tuh kayak menunggu jawaban gitu, Tuhan sekarang kemana nih gitu loh, benar-benar yang kayak benar-benar dikasih kelepasan untuk berserah gitu ya. Jadi kalau ego kita kan pengen A B C D E gitu harus bahkan kita kepikiran di Papua Timika itu sekda setempat udah kontak saya terus kapan kesini karena buat mereka tuh senang sekali ya ada di sana kan waktu kemarin direncanakan BAM sendiri ada di sana terus sama Kak Berry kalau nggak salah gitu ya jadi udah tertarik gitu semangatnya gitu luar biasa tetapi ya itu tadi tuh Tuhan kayak siapin seminggu dan pada akhirnya menjadi satu karya yang luar biasa dan semua orang mempunyai cerita masing-masing di balik itu dan saya salut banget dengan Kak Alena semangatnya gitu ya ini semangat juang pahlawan di zaman now benar dong ini loh semangat juang pahlawan zaman now karena yang dia lawan adalah tubuh badannya dia dengan imunnya yang lagi sakit tapi nggak ketahuan kan. Enggak. Iya kan, bagus banget kan tuh.
Wah, selamat Bu Pahlawan. Salam Pancasila. Kak Alena tadi, Iya. Kak Alena udah sempat cerita mengenai kecintaan Kak Alena mengenai Indonesia sampai nggak mau pindah gitu. Walaupun negeri lain mungkin lebih nyaman untuk tinggal, tapi mau tetap di Indonesia. Apa sih yang paling membuat Kak Alena jatuh cinta sama Indonesia? Makanannya Iya. atau tempatnya atau apa? Sama saya, terima kasih. Apa lu? Udah dijawab tuh sama-sama tuh. Tapi dijawab Nomor lagi. satu Siapa lu? Makanan yang pasti. Terus apa ya? Apa makanan apa yang detail? Jawa. Oh, Saya kan aduh. orang Jawa. Jadi memang masakan Jawa kayak soto susah cari di mana coba. Langsung Kayak keluar di Indonesia tuh Wow. hebat ya, di Indonesia tuh soto aja, ngomongin soto nih ya. Di Jakarta itu ada beberapa soto Malang yang mau cari di mana di Jakarta nggak ada. Di Malang tuh ada beberapa soto yang saya cari di Jakarta nggak ada. Jadi bisa kebayang kayaknya ada di tiap daerah tuh aja kayak begitu. Sama-sama namanya soto. Soto aja itu udah beda-beda, unik semua, enak semua gitu. Gila, diketahuan sukanya soto. Nggak Iya, apa-apa, kayak nanti gitu. kita kirimin Rawon aja foto. juga. Nah, rawon juga loh Kak. Di Malang aja rawon tuh ada berapa macam gitu. Jadi apa ya, masakan Indonesia, itu budaya Indonesia tuh memang kaya sekali, dan yang kita bisa langsung nikmati memang makanannya. Itu nggak bisa dapet sih di mana-mana. Terus harganya juga terjangkau. Gitulah, di Indonesia tuh enak itu. Jadi apa ya? Udah seneng lah di sini. Apa-apa udah terbiasa, udah enak gitu. Nah, ini juga menggambarkan ya. Kak Alisa juga sempat mengilustrasikan bagaimana perbedaan Indonesia itu sebuah kekayaan melalui makanannya. Jadi Iya. soto aja ada berbagai macam gitu. Betul, betul. Dan setiap jenisnya bisa membuat kita semakin cinta sama Indonesia. Betul sekali. Dan justru ya Kak Frans, di dalam keberagaman makanan, sadar apa tidak sadar, sebetulnya teman-teman juga dibawa dalam keberagaman musik di lagu Untukmu Indonesia. Yes. Karena semuanya itu alat jenis musik di Indonesia ada. Kalau di awal tuh dimulai dari Papua sampai ada nyindennya gitu ya. Terus suara Kak Alena tuh yang pokoknya bagus banget. Kak Alena yang identik dengan lagu-lagu Mandarin, membawa warna khas suaranya dari lagu ini juga. Betul sekali. Dan ada suka sih memang. Dan semua penyanyinya different ini ya, different background dan keturunan gitu istilahnya. Iya, iya. Keturunan Ya. apa? Keturunan apa ya? Saya keturunan Itu menarik loh. Asik. Dia bangsawan, saya bungsawan deh. Bang dan Bung. Kita kalau ngomongin nasionalisme tuh memang kadang perlu membahas kembali kayak gitu ya Kak Yo. Frans kemarin sempat menonton suatu YouTube dan Instagram story yang bagus tentang DNA test. Jadi ternyata nggak ada sebenarnya istilah pribumi maupun keturunan. Di Indonesia tuh udah campur semua. Nggak ada yang merasa pribumi pun setelah dites, ternyata aku ada darah Chinese-nya. Ternyata aku ada darah Indianya gitu. Jadi belum yang katanya sih yang pribumi asli itu yang orang Papua kalau nggak salah. Kalau nggak salah aku pernah mendengar itu. Tapi sebenarnya mayoritas orang di Indonesia itu kita ya Indonesia karena memang terlahir di Indonesia, itu aja. Dan kita berkontribusi cinta sama Indonesia, itu aja. Wow, mantap. Iya. Lagu Untukmu Indonesia ini bisa membuat teman-teman di luar sana yang mendengarkan merasakan kalau lagu ini juga milik mereka semua ya. Betul. Milik kita semua. Milik kita semua, bukan muluk ya. Bukan. Tapi pengen ngomong duluan ya. Baru kok yang keluar ini ya. Karena maafkan ya, kami selalu begini memang. Seru-seru. Menghibur. Kak masih membahas soal perbedaan dan juga soal tadi tes DNA dan keturunan gitu. Ini seru sih menurut aku. Sebagai seorang yang beretnis keturunan Tionghoa, Kak, tapi sebagai warga negara Indonesia, gitu, harapan Kak Alena untuk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Aku berharap semakin nggak ada yang ngelihat gitu ya. Lu keturunan Cina gitu, atau lu keturunan ini gitu. Lebih
semuanya lebih ngeblend dan semuanya makin lebih sadar kalau ya kita tuh satu Indonesia aja. Dan orang muda itu lebih, untuk keturunan Tionghoa sendiri ya, aku berharap sih teman-teman yang keturunan Tionghoa juga lebih banyak kontribusinya lagi dan menunjukkan. Kemarin sempat dibahas ya Kayo waktu di acara, banyak orang yang sebenarnya berkontribusi tapi tidak diperlihatkan. Tapi di zaman sosial media sekarang sebenarnya perlihatkan aja. Karena itu sebenarnya bukan pamer, tapi itu bisa menjadi katalis, jadi nular gitu ke yang lain. Jadi aku sih berharapnya gitu ya untuk teman-teman yang keturunan Tionghoa atau keturunan etnis yang lebih minoritas mungkin ya, itu lebih banyak berkontribusi dan tunjukkan gitu. Tunjukkan aja nggak apa-apa gitu. Itu bisa menjadi influence buat yang lain untuk melakukan hal yang sama. Setuju. Nah, berbicara tadi dengan media ya, tunjukkan melalui media. Kita tahu peran media saat ini seperti tsunami, tiba-tiba semua mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar dan paham. Ya, dari yang tadinya cuma angkat telepon doang, jadi mau nggak mau sudah seperti kita sekarang ya, di dunia yang berbeda, satu di sana satu di sini, tapi kita tetap di satu hati gitu. Nggak, itu lagu ya. Balik ke pertanyaan, kamu diam kenapa? Saya menyimak Kak, silahkan lanjutin. Orang mau nanya tapi tiba-tiba ngomong ke sini terus lupa sendiri, tawa sendiri ngomong. Kocak nih Kak Yuni. Jadi pertanyaannya adalah Kak, melihat pandemi ini gitu ya, peran anak muda, peran kita semua gitu untuk mengisi kemerdekaan sudah 1 tahun lebih nih. Apa sih yang Kak Alena lihat sebetulnya peran-perannya ini? Apa yang sudah jadi bukti gitu? Untuk para influencer sekarang tuh, influencer kan banyak sekali ya, nggak harus public figure. Banyak banget tuh. Itu apa? Aku suka juga sih, sekarang itu banyak orang yang mungkin dulu diem-diem tapi bisa ikut mengedukasi. Karena hoax juga banyak kan, juga banyak, tapi sekarang lebih banyak orang juga yang berani mengecek kebenaran dan berani mengutarakan pendapat untuk memerangi hoax-hoax tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak gitu. Itu salah satu yang udah maju sih aku lihat ya, anak-anak muda Indonesia udah berani untuk mengutarakan kebenaran gitu, padahal biasanya mungkin dia diem-diem aja gitu, nggak ikut-ikut gitu, tapi udah berani. Ya, aku masuk kamar. Lucunya. Siapa namanya? Namanya Angie ya. Hai Angie. Gak apa-apa biarin. Hai sayang, ngobrol. Lucuna. Lucunya. Apa? Sok-sok kekinian Lucuna. Lucuna. Nah, itu dibetulin. Ya. Nah, terus kalau kita berbicara bendera merah putih gitu ya, kita tahu kekuatan nilai filosofi merah dan putih sendiri. Dan Kak Alena hari ini memakai warna yang mengidentikan warna merah gitu ya, berani gitu. Nah, apa sih tindakan-tindakan berani apa yang kita harus isi dalam kemerdekaan yang juga mungkin menjadi inspirasi nih buat teman-teman kita, karena hari ini didengar dari Aceh sampai Papua. Silakan Kak. Kalau aku berani untuk menjadi diri sendiri, itu satu juga ya. Jadi karena banyak juga, ini ngomongin beda lagi, banyak anak muda sekarang dari dulu sih, tapi sekarang semakin parah menurut saya, krisis identitas saat ini itu lebih dalam gitu, dan lebih dengan ada maraknya sosial media, pengen jadi seperti itu, pengen jadi seperti ini, hidupnya kayaknya untuk likes atau untuk follower gitu kan. Aku sih merasa anak muda sekarang perlu lebih kuat identitasnya. Jadi tahu kita tuh seperti apa dan peran kita tuh apa sih sebenarnya di dunia ini gitu. Terus sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan gitu. Sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan tuh bisa berkontribusi apa ya sebenarnya gitu. Balik lagi ke pertanyaan tadi, kayaknya aku jadi lupa pertanyaan. Ayo, apa pertanyaanku? Aku juga lupa. Lupa berjamaah. Sedih. Kamu lupa atau pura-pura lupa? Pertanyaannya, nilai keberanian apa yang harus ditampilkan oleh generasi sekarang
sesuai dengan identitas kita merah kan berani gitu ya. Oh, berarti sudah dijawab. Sudah Berani dijawab. menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Sebenarnya udah dijawab. Sangat benar. Dan betul. Berani jadi diri sendiri dan berani mengutarakan pendapat, tapi harus dicek dulu pendapatnya, jangan asal jeplak. Oke. Karena banyak sekarang orang asal jeplak, Kak. Iya toh? Oke. Jadi harus dipelajari dulu kalau misalnya mau berkomentar tentang pandemi atau tentang COVID gitu ya. Ceklah dulu fakta-fakta, tanyalah dulu dengan dokter baru ngomong gitu. Jadi jangan asal jeplak. Kalau hal-hal yang ini tuh mungkin harus mikir gitu loh, Kak. Empati gitu. Jadi kalau saya ngomong ini efeknya apa ya ke orang yang mendengar saya gitu. Jadi lebih bijaksana lah gitu. Berani untuk jadi diri sendiri tapi tetap bertanggung jawab. Wow. Asik. Nah, ini harus ditekankan buat kita semua ya. Karena begitu kita punya rasa percaya diri, maka pada saat kita mengambil keputusan pun, kalau kita punya EQ, IQ, and SQ yang baik, hasilnya juga jadi optimal. Tahu kan EQ, IQ, SQ? Betul. Bukan es mambo. Bukan ya? Beda. Nah, Kak, untuk menyambung jawaban Kak Alena tadi, bagaimana sih kita mengetahui identitas kita? Karena seringkali orang suka salah mengetahui identitas siapa dirinya dari apa kata orang, dari pemikiran dia sendiri, dan seringkali ini justru berubah-ubah. Dan ini apa yang kita percaya mengenai diri kita kan mempengaruhi kualitas hidup kita. Silakan. KTP. Ya kayak KTP, betul nggak? Kan KTP cuma data-data yang penting aja, Kak. Baiklah. Lanjut. Sebenarnya kenapa saya mengatakan identitas, karena itu sebenarnya masalah yang saya alami puluhan tahun, Kak Yo, Kak Frans. Karena saya tuh punya krisis identitas yang lumayan kuat sekali selama puluhan tahun. Sempat semi depresi dan segala macam. Mungkin itu dibahas di lain waktu ya. Tapi karena itu saya merasa untuk orang-orang yang seperti saya atau orang-orang yang melankolis, banyak pemikir, terus mungkin sering membandingkan diri dengan orang lain, untuk melakukan mengetahui kamu tuh siapa, mungkin butuh bantuan. Butuh bantuan itu banyak sebenarnya. Ada buku-buku yang menggali what are we here on earth for gitu, kayak mencari misi dan visi hidup. Itu ada buku-buku seperti itu. Aku nggak siap, harusnya ada nama judulnya. Laura van der Kam kalau nggak, lupa namanya siapa penulisnya, tapi ada banyak sekarang resources seperti itu. Jadi cari di online juga harusnya ada, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang kita alami waktu kecil, hal-hal penting apa yang kita alami waktu kecil, misalnya itu ya, itu tuh bisa trauma apa yang pernah kita alami waktu kecil atau di masa lalu, itu bisa menjadi pembentuk kita sebenarnya. Apa yang kita pelajari dan segala macam itu akan membentuk kita bisa menemukan visi dan misi hidup kita. Jadi memang harus dicari dengan sengaja. Betul. Dan dekat dengan Tuhan tentunya ya, bertanya dengan Tuhan untuk dibukakan gitu. Saya setuju banget dengan pernyataan terakhirnya. Kalau misalnya kita mencari tujuan kenapa kita diciptakan, siapa diri kita mesti cari tahunya dari orang yang paling tahu ya, dan orang paling yang tahu. Pribadi yang paling tahu tentunya orang pribadi yang menciptakan gitu kan. Kalau misalnya handphone aja, pasti yang paling tahu handphone ini bisa apa, fiturnya apa saja, pasti pembuatnya gitu. Jadi bisa dari pembuatnya, bisa dari buku manualnya. Jadi cari dari dua itu. Jadi kita mesti nyari dari Tuhan yang menciptakan kita atau dari kitab suci ya. Betul. Karena bahayanya adalah kalau misalnya aku juga sempat ngalamin krisis identitas seperti Kak Alena. Seringkali aku mengenali diri aku, memandang diri aku tuh dari apa kata orang lain atau dari apa yang aku pikirkan. Nah ini bahaya kalau dari orang lain adalah kita bisa pengen selalu menyenangkan orang lain, selalu berkata iya, walaupun kadang memberikan diri sendiri, atau kalau misalnya patokannya diri sendiri ada bisa minder banget karena ada banyak trauma, atau bisa sombong banget karena achievement yang pernah kita lakukan. Nah ini bahayanya, jadi makanya sumbernya kita mesti pastikan dulu nih. Iya betul sekali. Tapi gini Kak Frans, kadang-kadang juga kita tuh suka merasa, ini mungkin tipe-tipe beberapa orang ya, karena tadi saya setuju, karena kita harus punya percaya diri dulu, tentukan diri kita dulu, karena kadang-kadang kita ini suka ada pada masa di mana merasa tidak berdaya, bukan mau menyenangkan orang ya, tetapi merasa kayak kalau nggak ngelakuin saya salah gitu.
Ya, kalau misalkan orang kan pengen mendapat pujian, pengen tapi dia merasa saya kalau nggak ngelakuin saya salah. Harusnya saya melakukan ini supaya jadi lebih kepada orang ini tanpa dia sadar akhirnya menjadi toksik buat diri dia. Ini kenapa jadi seru banget bahasannya ya? Kan penting ini membahas Tajam, identitas. Karena tajam. sebagai bangsa Indonesia harus tahu identitasnya supaya Iya. menjadi bangsa yang berdaulat dan berkepribadian. Bicara identitas, kalau ditanya, "Kak Frans asal mana, orang mana?" Saya Itu pengaruh nggak? ngaruh. Berarti kita harus berani lantang. Saya orang Sunda gitu, atau saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia Dadadada. dari suku Sunda. Asik. Iya kan? Betul jawabannya. Suku saya tidak menghilangkan fakta bahwa saya warga negara Indonesia. Gitu. Indonesia. Betul, asik, mantap. Soalnya saya kadang-kadang suka bingung Kak Alena, suka ditanya gini, Iya. Kamu orang mana gitu kan? Indonesia yang mana? Terus saya bingung dong, karena saya ada beberapa. Karena campuran dia banyak banget dia. Campur aduk. Tapi ada satu cerita lucu nih Kak Alena, kalau ini jujur beneran, saya bisa buktiin dari screenshot. Jadi saya share lagu untuk Indonesia ke keluarga. Terus my stepmom nonton kan, begitu dia nonton dia capture, terus dia kirim, "Hana ini kamu bajunya yang kuning ya, kok cantik sekali." PPKM 1,5 tahun gak ketemu, berubah muka anaknya jadi Kak Alenamu dong. Ini kocak loh. Berarti kita bisa jadi saudara. Aku bisa scare saudara deh. Jadi itu saya bukan yang kuning. Kok yang kuning sih bukan? Maaf, kalau yang ini keturunannya kan Tionghoa, ini keturunannya Pakistan. Jauh banget ya? Tapi ada Chinese-nya. Ada. Oh, ada Chinese-nya juga. Ada Chinese. Oh, saya mungkin ada Belandanya. Jadi memang kita bisa dijajar-jajarin. Jangan kita saudara. Nggak usah maksa kalian berdua, nggak usah maksa. Bukan tugas kita maksa, tugas koki maksa tuh. Masak soto. Itu masak. Masak soto. Tapi anyway, memang seperti yang tadi Kak Alena sempat cerita, begitu kita tes DNA, kita bisa mengetahui begitu banyak ternyata ada campuran keturunan di dalam darah kita. Dan ada salah satu quotes dari Gus Dur yang saya sangat suka banget, menunjukkan bahwa perbedaan di Indonesia itu bisa menjadi sebuah kekayaan adalah yang beda itu jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Betul sekali. Cukup disadari, terus diterima dan juga ya bangga gitu dengan perbedaan kita. Kalau jari jempol semua nggak akan bisa berfungsi juga gitu. Justru dengan adanya perbedaan ini semua bisa berfungsi masing-masing. Setuju sekali. Nah Kak Alena, perbedaan ini ada ditemukan nggak di dalam kehidupan Kak Alena sehari-hari? Baik itu di keluarga inti mungkin gitu, atau mungkin di komunitas-komunitas, sehingga kadang-kadang tanpa disadarin perbedaan itu menjadi satu pembicaraan atau mungkin juga menyudutkan. Pernah nggak? Kalau pernah boleh dong share. Kalau nggak juga nggak apa-apa, jangan diada-adain. Kalau perbedaan sesimpel di rumah sih ya. Di rumah kan dua mbakku itu Muslim ya. Maksudnya yang saudara kita yang Muslim pun tuh beda gitu. Yang satu santuy, yang santai gitu. Yang satu ketat banget. Jadi sampai misalnya nih, saya memasak B2 gitu ya. Keluarga aku sebenarnya nggak makan B2, nggak doyan aja, boleh tapi tidak suka. Jadi misalnya masak nih, panci yang bekas kita masak itu dia udah nggak mau pakai. Nah, jadi kita kan harus berempati sama dia istilahnya. Jadi kalau misalnya ada kiriman atau ada keluarga yang lain datang perlu makan B2, ini bahasanya sensitif tapi penting sih ya. B2 itu kita harus lihat panci mana yang dia pakai dan mana yang dia nggak apa-apa kalau nggak pakai gitu. Jadi ada hal-hal yang kita harus toleransi. Terus itu juga ya secara beribadah juga. Jadi di rumah saya yang suster saya ini harus 5 waktu gitu, harus 5 waktu. Ya pada saat-saat itu ya izinkan gitu istilahnya. Ya seperti ya gitulah. Pokoknya toleransi memang harus selalu ada. Betul. Dan itu juga salah satu contoh bagaimana kita menghormati, walaupun sebenarnya secara pekerjaan gitu, bekerja untuk Kak Alena, tapi Kak Alena tetap menunjukkan rasa hormat mengenai apa yang dianutnya. Ini bisa contoh juga inspirasi buat teman-teman semua yang mendengarkan, bahwa dengan kita memberikan rasa hormat terlebih dahulu, kita juga akan dihormati gitu. Ini it goes both way gitu. Oke. Keren. Makanya kerasan di rumah aku sampai anak kedua. Iya nggak gampang loh. Apalagi sekarang asisten rumah tangga tuh ganti-ganti terus sekarang kan. Tapi saya nggak apa-apa jadi asistennya juga mau. Mau ya.
Silakan nego gaji ya. Wani piro pertanyaannya. Nah, kalau misalnya untuk sebagai orang tua nih Kak Alena, transfer nilai mengajarkan ke anak sesuatu yang tidak mudah pastinya. Nah, gimana cara Kak Alena mengajarkan nasionalisme ke anak atau toleransi dan yang lain gitu, value-value positif. Silakan. Dari masih berhubungan dengan yang tadi. Jadi kita nggak pernah ngomong yang negatif ya ke anak gitu. Istilahnya tentang agama yang lain. Yep. Kita nggak pernah ngomong, itu lihat apa gitu. Nggak pernah gitu. Jadi kita selalu ngomongnya positif. Jadi kayak anak saya aja udah tahu gitu. Terus berdoanya begini gitu. Jadi kayak jadi sesuatu yang indah gitu jadinya. Berbeda-beda gitu. Oh kalau Pak Nono, supir saya dulu gitu, Pak Nono kemana gitu, berdoanya di mana ya, kita ajarin gitu. Jadi kita nggak ngomong negatif. Jadi kita dari kecil udah mengajarkan mereka ini beda-beda aja gitu. But it's not something bad gitu. Betul, perbedaan bukan sesuatu yang buruk. Kalau misalnya cowok semua di dunia ribet, jangan dong. Jangan dong. Kalau bunganya cuma bunga mawar, kasihan bunga-bunga yang lain. Betul. Iya kan? Harus apalagi ada bunga deposito. Itu lebih bagus lagi. Itu yang kita semua cari sekarang. Oke, Kak Alena, berbicara untuk Indonesia. Di syair yang dari awal sampai akhir, ada nggak satu kalimat mungkin yang menjadi kekuatan buat Kak Alena sebagai nilai nasionalis? Contoh kayak Kak Alisa tadi, hanyalah untuk Indonesia gitu. Apakah ada, balik lagi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya Kak. Apakah ada dari satu kalimat yang membuat Kak Alena merasa jatuh cinta banget dengan ini lagu gitu? Kalau buat aku malah kayak, lagu ini tuh kayak tantangan, tau nggak? Oke. Jadi kalau buat aku reaksi waktu mendengarkan lirik lagu ini tuh bukan menangis atau apa, tapi kayak wow, this is a task gitu, kayak tantangan. Bayangin kata-katanya tuh bukan selalu ada untukmu Indonesia gitu kan. Itu kan itu sesuatu yang berat loh. Bukan selalu ada untukmu Indonesia. Berarti kan anytime Indonesia butuh sesuatu untuk dari kita, ya kita harus siap loh gitu. Jadi lebih kayak tantangan, tau nggak? Kalau aku denger liriknya. Tapi ya, dan lu udah nyanyi loh, lu udah nyanyi berarti lu harus harus mempertanggungjawabkan ya. Berarti ya. Kita bertiga loh. Tadi kayaknya saya bagian itu lipstick deh. Ngomong-ngomong tantangan. Mukanya ada. Dibahas loh. Ngomong-ngomong tantangan. Untuk ngomong tantangan, saya selalu bercanda sama teman-teman saya. Saya kan keturunan Tionghoa juga. Marganya tuh Tan. C-nya tuh Tan gitu. Terus nama Cinanya apa gitu. Karena nggak dikasih, saya ngarang sendiri. Nama Cinanya lengkapnya Tantangan. Bahasa Inggrisnya challenge. Tantangan. Jadi aku manggil kamu Mr. Tan. Tantangan. Tan Xian Sheng. Wah. Apa? Duluan. Mau nanya bareng nih kayaknya. Duluan. Enggak. Sok mangga. Enggak, sok mangga. Kak, kalau misalnya single Untukmu Indonesia bertujuan untuk menginspirasi anak-anak muda untuk lebih cinta sama Indonesia. Nah, harapan Kak Alena sendiri terhadap generasi muda Indonesia di tengah begitu banyaknya tantangan di masa-masa sekarang ya. Tantangannya banyak banget selain pandemi, ada berbagai macam adiksi sosial media dan lain berbagai pokoknya banyak deh. Nah, menurut Kak Alena, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa melalui tantangan-tantangan? Nah dulu, ini tantangan itu yang dibawa ke pesta-pesta, terus diisi makanan. Tas, apa? Rantangan. Oh ya, oke. Ya, lumayan. Oke. Bagus. Go ahead, Kak Alena. Ya. Tantangan buat anak muda sekarang tuh fokus ya kayaknya. Karena terlalu banyak distraction, jadi perlu fokus beberapa hal sih, pengembangan diri, lalu jangan lupa kontribusi,
sekarang ini semuanya lagi pada susah cari duit juga beda gitu kan ya sama biasanya ya lampunya dimatiin sama dia. warna biru nggak ada nak ini anak aku pakai ring light sama dia mau diganti warna biru nggak ada warna biru anakku. Nah itu tantangan buat dia mencari warna biru. Jadi sekarang tuh tantangannya memang banyak pengembangan diri, terus mencari nafkah harus kreatif, harus keluar dari comfort zone, dan juga apa sayang, maaf ya. Jadi memang ya kita harus fokus sama apa-apa aja yang penting dan mengurangi distraction apa yang kurang penting. Itu yang paling dibutuhkan oleh anak muda. Dan ini sangat mudah sekali dan menunjukkan tantangan itu Kak Alena. Ya. Bagaimana caranya? Tantangan orang tua. Tantangan ini bisa menjadi tetap berjalan pada track ya. Tapi setuju banget dengan tantangan untuk kita bisa fokus ya kayak. Ya, betul. Karena aku juga ngalamin untuk tetap fokus tuh sesuatu yang nggak gampang, apalagi bicara soal mental health. Sekarang ini ada begitu banyak hal negatif yang ada di sekitar kita. Tantangannya adalah bagaimana kita tetap fokus sama hal-hal yang positif gitu. Ibarat buah kertas misalnya titiknya hitam, kita mau fokus ke titik hitam atau sebenarnya ada bagian lain juga loh yang putih gitu. Kita mau fokus di mana? It's a game of focus. Iya, betul. Ini kayaknya habis ikutan ini Kak, habis ikutan outing ya. Outing. Soalnya biasa tuh permainan itu adanya di outing. Oke, Kak Alena, berbicara untuk Indonesia, kita sudah bersama-sama. Tadi saya setuju juga ada kalimat di mana merupakan janji, di mana juga merupakan kekuatan dalam lagu itu dan buat saya ada lagu ini kaya sekali karena begitu dengar tuh nempel ke otak dan udah dinyanyikan gitu ya dan pengen sekali lagu ini menjadi satu komitmen kita bersama se-Indonesia dan didengarkan bersama-sama gitu ya Kak. Nah pertanyaan saya sebetulnya adalah simpelnya gini Kak, di sesi acara terakhir ini ya Kak ya, bagaimana Kak Alena mengajak kita semua se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk bisa menjadikan lagu ini menjadi satu janji, juga menjadi satu spirit atau kekuatan untuk berada menjadi jati diri Indonesia dan akhirnya bisa berkontribusi seperti yang Kak Alena sampaikan. Mungkin closing statement terakhir tanpa terasa ya Kak, sudah hampir 1 jam. Kayaknya kita butuh 3 jam sama Kak Alena. Bawel. Seru. Boleh Kak, silakan. Terima kasih. Anak-anak muda, kita sama-sama semakin kenal diri sendiri, semakin tahu tugas kita untuk Indonesia, manfaatkan semua talenta dan resource yang kita punya untuk berkontribusi, dan makin cinta sama Indonesia dengan action. Jadi nggak cuma ngomong aja, tapi action. Kalau ngomongin lagu, banyak-banyak cover yuk, banyak di cover yuk lagunya. Diajak dong, diajak. Banyak di cover yuk. Hah? Diajak dong teman-temannya se-Indonesia. Ayo kita kolab-kolab yuk. Kayaknya harus bikin gitu loh, yang half-half gitu loh, yang di TikTok. Jadi satu yang siapa gitu nanti di kolab-kolab gitu, biar makin banyak yang dengar. Siap. Laksanakan dari PR ini. Amanda. Ini idenya bagus tuh. Bagus. Boleh sekali Kak. Oke. Terima kasih banyak Kak Alena. Untuk kesempatannya hari ini dan semoga yang diajak sama Kak Alena bisa dijadikan bukti kita semua terlibat dengan dijadikan cover atau TikTok dan sebagainya ya. Betul. Dan apa yang tadi Kak Alena bilang sebenarnya masih satu nafas dengan apa yang Kak Yosi Mokalu utarakan pas press conference kemarin ya. Kalau tanah air atau lokasi bukan kita sendiri yang memilih tapi Tuhan yang memilihkan. Kenapa Tuhan memilihkannya? Karena supaya kita bisa berkontribusi. Dan untuk berkontribusi kita tidak perlu menunggu posisi supaya dengan memikirkan generasi-generasi kita bisa melahirkan inspirasi. Ya, itulah keunikan Kak Yosi ya, selalu di belakangnya sama si dan dikaryakan oleh Kak Yosi. Untung nggak sambil makan bisa hafal sih. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih karena Live Talk Show Nasional ISMI edisi hari ini disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPL Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia.persada.id, meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Persada Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur,
Suara Sidoarjo, Jawa Timur. Tangerang Radio Banten, Slawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Gagak Limang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur. Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung, Gema Bungo, Jambi, Radio Publik Mimika, Papua, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Odan Batubara, Sumatera Utara. Suara Madiun, Jawa Timur, Suara Jombang, Jawa Timur, PAS Lampung Tengah, Lampung, Purbasora PAS Tasikmalaya, Jawa Barat, Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur. Bintan FM, Kepulauan Riau, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, Suara Kampar, Riau, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kajuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah. Irama Purworejo, Jawa Tengah, Suara Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan. RSPD Asahan, Sumatera Utara, Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Citra Bahari, Rembang, Jawa Tengah, Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Sampang, Madura, Jawa Timur. Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Bercahaya Cilacap, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Puroboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur. Magelang FM, Jawa Tengah, Suara Daksi Narga, Gunung Kidul, Yogyakarta, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Solok Nan Indah, Solok, Sumatera Barat, Bromo, Kabupaten Purbolinggo, Jawa Timur. Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Praja Angkasa, Trenggalek, Jawa Timur, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Gema Randik, Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau indonesiapersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Ya, akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata. Dan saya Frans Nicholas. Dan juga ada kakak kita, kakak Alena Wu. Oke, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nasionalisme Radikal, indonesiapersada.id, tandaseru.id, Heartline Networking, dan terima kasih juga untuk Satu Hati. Oke, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Untukmu Indonesia yang dipersembahkan oleh anak bangsa dari Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa. Sampai ketemu minggu depan dengan salam kita, salam Pancasila. Thank you Kak Lena, sehat-sehat. Thank you Kak Frans, Kak Yo. Wah, wah, wah. Ini lagi muter lagu. Ku terlahir di sini, Indonesia. Adalah kewajibanku Jagamu selalu, Indonesia. keagungan pencipta terlukis di dalammu. Takkan sekalipun ku meragukan dirimu, negara
Sobat Mahardika, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama Talk Show Nasional ISMI Untukmu Indonesia yang sesi kedua begitu ya Sobat Mahardika, karena untuk sesi yang pertama ini series yang pertama sudah hadir pada Senin lalu dan hari ini untuk sesi yang kedua, dan baru saja lagu yang di launching Sobat Mahardika di hari Jumat tepatnya di tanggal 20 Agustus 2021 muncul di ruang dengar Anda, dan Anda bisa juga untuk mendengarkannya lagu-lagu dari lagu Untukmu Indonesia ini di 2 jam sekali Sobat Mahardika sebagai opening di setiap program yang ada di Mahardika FM. Sobat Mahardika, kali ini kita kembali dengan program acara kita Dinamika Kota yang akan menemani Anda semuanya hingga nanti pukul 12 siang tentunya di 95,9 Mahardika FM. Canda ramahmu, lembut sapamu, menghiasi hari